Perkenalkan, nama saya tadi sesuai dengan yang Mas Aldi udah jelasin. Nama saya Asria Manta. Sekarang saya bekerja sebagai digital marketing spesialis di smarteye.id. Mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar smarteye.id, smarteye.id itu apa sih sebenarnya? Jadi smarteye.id itu merupakan startup internal binaan Telkom melalui program digital Abuba. Jadi sebenarnya smarteye.id ini kita juga bagian dari Telkom yang menyediakan layanan menggunakan teknologi VR ataupun AR, yaitu teknologi virtual reality ataupun augmented reality. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran dan mau tahu lebih lanjut tentang smarteye.id, teman-teman bisa cek di website kita, bisa search di Google smarteye.id, ataupun bisa cek ke Instagram kita dan Facebook page kita, yaitu di smarteye.id. Berikut merupakan agenda dari hari ini. Jadi diharapkan di akhir sesi, teman-teman semua bisa tahu apa sih sebenarnya digital marketing. Kemudian teman-teman juga bisa tahu berbagai istilah-istilah yang sering dipakai ataupun digunakan di digital marketing, dan juga bagian-bagian dari digital marketing, serta skill-skill yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam praktik digital marketing. Dan kalau teman-teman misalnya benar-benar penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, diharapkan juga teman-teman bisa tahu nih kalau misalnya mau belajar digital marketing lebih lanjut, bisa belajar di mana. Nah, mungkin sekarang kita datang ke satu pertanyaan intinya. Jadi sebenarnya digital marketing itu apa sih gitu? Mungkin teman-teman udah sering dengar digital marketing, atau mungkin udah sering dengar banyak orang ngomongin digital marketing, tapi teman-teman masih belum tahu sebenarnya digital marketing itu apa. Digital marketing itu, atau yang biasanya disebut dengan nama lainnya sebagai online marketing, merupakan sebuah istilah yang memayungi seluruh kegiatan marketing dan juga interaksi yang dilakukan melalui online media channel. Jadi semua kegiatan marketing ataupun menggunakan channel-channel online atau media-media online itu udah disebutnya sebagai digital marketing atau kegiatan digital marketing. Nah, di sini digambar, teman-teman bisa lihat ada beberapa channel online yang mungkin kita udah sering gunakan dan kita sering pakai. Ada YouTube, ada Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Clubhouse, dan masih banyak lagi gitu. Nah, mungkin teman-teman juga mikir nih, digital marketing tuh sebenarnya apa yang membuat beda digital marketing? Atau mungkin kenapa digital marketing itu ada gitu? Nah, di sini terdapat dua perbedaan praktek marketing yang sebenarnya yang satu kita udah sering tahu, yang satu lagi masih baru. Nah, ada traditional marketing dan digital marketing. Dua praktik marketing ini sama-sama praktik marketing juga, cuma yang membedakan itu hanya channelnya. Nah, kalau untuk traditional marketing, mungkin kita semua udah tahu dan udah sadar, bahkan jadi korban marketingnya gitu. Traditional marketing itu channelnya biasanya menggunakan billboard, atau kalau teman-teman ke jalan-jalan biasanya ngeliat billboard besar, itu merupakan bagian dari traditional marketing. Atau mungkin akhir-akhir ini yang masih baru, kalau teman-teman lihat berbagai ojek-ojek online atau mungkin mobil-mobil ojek online, itu biasanya sekarang suka ada LCD bagian belakang kendaraannya. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari traditional marketing. Kemudian bagian traditional marketing yang lain juga ada iklan di TV, ataupun misalnya adlibs iklan di radio, di koran, di majalah, di katalog, dan sebagainya. Nah, untuk di digital marketing, channel-channelnya ini lebih baru dan mungkin lebih up to date. Lebih gampang dijangkau juga sekarang. Beberapa channelnya tadi ada saya sebut seperti sosial media, ada Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kemudian ada website, kemudian ada juga tipe-tipe marketing seperti konten, affiliate, inbound, dan juga email, serta dua channel terakhir yang lumayan penting dan akan saya jelaskan selanjutnya di slide habis ini. Ada PPC atau pay per click, yaitu merupakan iklan berbayar, dan juga SEM ataupun search engine marketing. Nah, ini merupakan skill-skill yang menurut saya pribadi itu dibutuhkan kalau misalnya teman-teman mau masuk ke dalam dunia digital marketing. Nah, pertama ada knowledgeable. Knowledgeable itu dalam artian teman-teman harus tahu banyak. Kenapa?
Karena digital marketing itu cakupannya menurut saya cukup luas, bahkan sebenarnya luas banget. Jadi untuk bisa ngerti berbagai praktik-praktik atau strategi digital marketing yang ada, teman-teman harus tahu banyak hal. Kemudian berhubungan dengan yang kedua, teman-teman juga harus bisa mengikuti tren-tren terbaru. Nah, karena digital marketing itu dinamis banget, selalu berubah-ubah, dan nggak bakal sama, jadi teman-teman juga harus bisa ngikutin berbagai informasi ataupun berita-berita terbaru tentang digital marketing. Untuk sekedar informasi aja, Google itu dia dalam 1 tahun, dia itu ada melakukan sekitar 500 update di sistemnya. Jadi dia 1 tahun tuh 500 kali dia update sistemnya. Kalau misalnya dibagi ke dalam 1 tahun atau 365 hari, berarti Google tuh setiap hari mereka ada update sistem. Itulah kenapa penting banget teman-teman buat bisa ngikutin tren-tren terbaru dari digital marketing. Kemudian yang ketiga, jangan pernah takut akan hal baru. Karena seperti tadi yang saya bilang, digital marketing itu dinamis dan selalu berubah-ubah, berganti-ganti. Jadi teman-teman juga harus bisa untuk ikutin berbagai hal yang baru tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata ikutin satu hal tren digital marketing terbaru dan ternyata teman-teman salah, nggak apa-apa. Teman-teman justru jangan takut dan coba hal yang lain gitu. Karena di digital marketing itu harus berani coba prinsipnya. Kemudian yang keempat ada analisis data. Nah, analisis data ini kenapa penting? Karena dengan analisis data kita bisa tahu apakah praktik digital marketing yang kita lakukan itu sudah oke atau enggak. Atau mungkin apakah praktik digital marketing yang kita lakukan butuh tambahan untuk biar bisa jadi lebih baik hasilnya. Analisis data ini sangat penting juga, biar jadi kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang terakhir, menurut saya juga merupakan salah satu yang paling penting, yaitu storytelling ataupun penulisan. Jadi walaupun iklan-iklan ataupun berbagai praktik digital marketing itu biasanya bisa dilakukan bisa menggunakan video ataupun bisa menggunakan gambar, tapi salah satu yang penting itu juga melalui tulisan. Nah, itulah kenapa teman-teman juga harus membuat tulisan-tulisan atau harus bisa bikin konten-konten yang menarik untuk paling nggak menarik calon customer-nya atau calon user-nya. Nah, sekarang masuk ke dalam beberapa channel digital marketing. Jadi, teman-teman mungkin bisa lihat gambarnya, itu jadi ada 6 tahapan bagaimana caranya kita bisa menarik calon user dari mulai tahu sampai calon user ini beli barang kita. Nah, di sini ada 6. Mungkin pertama saya masuk ke bagian awareness atau interested. Awareness dan interested ini maksudnya kita pakai praktik digital marketing apa sih buat bikin calon customer ini tahu dan juga tertarik dengan produk kita. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar sampingnya, itu ada untuk bagian awareness dan interest, ada menggunakan video dan sosial. Video itu maksudnya menggunakan video dan juga menggunakan sosial media. Jadi teman-teman bisa pakai Instagram atau mungkin bisa pakai Facebook untuk posting-posting video ataupun posting-posting gambar yang menjelaskan produk kita mungkin, atau mungkin bikin sesuatu yang bikin calon customer tuh tertarik dan penasaran dengan produk kita. Nah, di samping ini ada bisa menggunakan SEO dan juga SEM di bagian kanan. Nah, untuk SEO dan SEM sendiri nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya, maka untuk sekarang belum saya jelasin dulu ya. Kemudian channel dari tahapan awareness dan interest masuk ke dalam tahapan consideration. Consideration itu berarti praktik digital marketing apa yang bisa dilakukan kita. Jadi customer sudah tahu dan sudah tertarik dengan produk kita, tapi dia masih mempertimbangkan, dia kayak masih beli produk ini atau enggak ya, kayak gitu. Jadi ini dia masih mempertimbangkan. Nah, kalau untuk di consideration, teman-teman bisa pakai praktik digital marketingnya beda. Bisa pakai PPC atau pay per click atau iklan berbayar, ya juga nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian teman-teman juga bisa pakai web design atau pakai website dan didesain sebagus mungkin buat bikin customer-nya tertarik, dan juga atau pakai content marketing. Nah, content marketing itu definisi singkatnya
merupakan konten-konten yang khusus dibuat untuk memberikan informasi kepada calon customer dan juga bisa digunakan sebagai soft selling ke customer. Jadi semacam kayak kita ngedorong brand kita tapi secara halus, nggak beneran kelihatan gitu. Nah, kalau di consideration sudah, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu intent dan evaluation. Maksudnya intent dan evaluation adalah untuk membuat customer mulai mempertimbangkan ataupun membandingkan produk kita dengan produk kompetitor lain. Misalnya saya punya brand JBL, speaker JBL, speaker Bluetooth JBL. Kemudian saya melakukan ini, dan nanti kalau sudah sampai ke tahapan intent dan evaluation, itu tujuannya biar customer bisa mikirnya, oh saya mau beli speaker Bluetooth, saya pilih merek JBL atau merek yang lain ya, atau saya pilihnya merek JBL atau merek Samsung ya. Jadi customer itu udah tahu dan tertarik, tapi dia sampai ke tahap terakhir sebelum membeli, jadi dia membanding-bandingkan. Nah, untuk intent dan evaluation itu bisa pakai dua praktik digital marketing yang berbeda lagi. Email marketing itu salah satu contoh yang paling gampangnya adalah newsletter. Jadi kalau teman-teman suka dapat kiriman-kiriman newsletter di email, itu merupakan contoh dari email marketing. Sedangkan kalau remarketing itu gampangnya saya sebagai yang punya brand itu memasarkan iklan saya ke orang yang sama. Jadi saya pasarin iklan saya 2 kali ke orang yang sama. Nah, sampai ke tahapan terakhir yaitu sell. Sell itu gimana caranya, praktik digital marketing apa yang bisa dilakukan untuk bikin orang beli produk kita, benar-benar sampai beli produk kita. Nah, kalau untuk beli produk kita, hampir semuanya bisa dilakukan praktik digital marketingnya, karena mereka semua menurut saya pribadi saling melengkapi. Jadi kalau misalnya semakin banyak praktik digital marketing yang dilakukan, ya harusnya hasilnya semakin baik. Nah, di sini di bawah juga ada beberapa istilah penting yang mungkin bakal saya sering omongin dan juga teman-teman mungkin akan sering dengar saat teman-teman masuk ke dalam praktik digital marketing. Pertama ada SEO, SEM, dan juga PPC. Ketiga istilah ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide habis ini. Kemudian ada email marketing, yang tadi saya bilang newsletter. Ada juga remarketing, serta iklan berbayar atau paid ads. Untuk Google Ads, serta Facebook dan Instagram Ads, itu merupakan bagian dari paid ads. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagiannya yang intinya, mayoritas sebenarnya mostly inti dari digital marketing itu di bagian SEM-nya, yaitu Search Engine Marketing. Nah, mungkin teman-teman bingung lagi, kepikiran, SEM ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi Search Engine Marketing itu apa sih? Jadi SEM itu merupakan strategi marketing yang dijalankan di berbagai online channel yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi strateginya itu namanya Search Engine Marketing. Search Engine Marketing sendiri dibagi ke 2 bagian, yaitu ada SEO dan juga PPC. Untuk sekarang, saya akan bahas ke bagian SEO-nya terlebih dahulu. Nah, kalau di SEO merupakan kepanjangan dari Search Engine Optimization. Nah, SEO itu apa? Jadi SEO itu merupakan sebuah proses untuk membuat website kita menjadi lebih bagus berdasarkan standarnya search engine. Search engine mungkin kalau teman-teman nggak tahu, kalau di Indonesia kebanyakan search engine-nya itu kita pakai Google. Jadi kita cari sesuatu, itu kita pasti buka Google buat cari sesuatu. Nah, itu namanya search engine. Jadi kalau SEO ini, kalau boleh saya rangkum, merupakan sebuah proses di mana kita bikin website kita semakin bagus berdasarkan standarnya Google. Untuk SEO sendiri, ada beberapa aspek penting yang teman-teman harus tahu. Nah, pertama yaitu SERP atau Search Engine Result Page. Kalau misalnya teman-teman lihat gambar di samping, itu di saat teman-teman buka halaman Google dan teman-teman tulis keyword yang teman-teman cari. Misalnya teman-teman cari beli kacamata, terus teman-teman ketik enter. Halaman yang keluar merupakan halaman namanya SERP atau Search Engine Result Page. Jadi di situ kita bisa ngelihat website mana yang posisinya paling atas, kemudian keyword yang dipakai apa, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, bagian aspek penting yang harus dilihat itu adalah keyword. Keyword itu sendiri ada keyword yang main, yang keyword utama,
dan juga keyword secondary atau keyword yang kedua. Jadi dia bukan utamanya keyword, tapi dia keyword sampingan lah dibilangnya kayak gitu. Keyword ini juga penting karena untuk menjembatani antara kita dan juga calon customer. Jadi kita tahu customer itu ketik keywordnya apa, atau mereka carinya apa di Google. Kemudian ada juga backlink. Nah, kalau backlink ini merupakan satu cara atau mungkin satu sistem di mana kita bisa bikin orang yang datang ke website kita pergi ke website lain dan juga sebaliknya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengarahkan orang dari website kita ke website lain dan juga dari website lain ke website kita. Seperti itu. Kalau site arsitektur itu sebenarnya urutan hierarki dari sebuah website. Jadi misalnya, let's say saya punya website yang menjual produk pulpen. Tapi di bagian submenu website saya tulisnya saya jual kacamata. Kan nggak nyambung dari pulpen ke kacamata. Nah, itu berarti site arsitektur kita jelek, dan Google mungkin bisa ngelihat website kita itu bukan website yang terpercaya, dan website-nya jelek gitu. Jadi rankingnya bisa turun. Nah, yang terakhir itu ada bounce rate. Jadi bounce rate itu seberapa banyak orang yang buka website kita atau buka page kita, dan kemudian orang tersebut tutup page-nya. Jadi di close page-nya. Nah, semakin Google bisa lihat juga kalau website kita memang nggak bagus dan nggak terpercaya, kayak gitu. Kemudian untuk SEO sendiri ada 4 bagian, yaitu pertama ada on-page SEO. Nah, mungkin kalau untuk on-page SEO saya bakal praktekin langsung. Sebentar saya coba share screen. Jadi kalau untuk on-page SEO, saya udah sampai nih di halaman Google. Kemudian saya ketik di search bar ini misalnya virtual reality. Nah, halaman yang keluar ini, sesuai yang tadi saya bilang, namanya SERP atau Search Engine Result Page. Di bagian pertama, di ranking pertama, ada page dari Wikipedia. Nah, on-page SEO itu dari 3 bagian utama. Pertama ada URL, ini yang disebut dengan URL, https://n.wikipedia.org, itu URL. Kemudian ada title-nya, yaitu Virtual Reality Strip Wikipedia. Meta description. Jadi 3 bagian ini sangat penting di bagian on-page SEO buat lihat apakah website kita bisa ranking nomor 1 atau enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih dari ranking 1 ini, teman-teman kira-kira bisa tebak mungkin keyword apa yang dipakai di ranking 1 ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung atau belum dapat, saya bilang personally keyword utama yang dipakai di ranking 1 ini merupakan virtual reality. Jadi dia pakai kata virtual reality. Memang yang disasar virtual reality. Kenapa saya bisa bilang virtual reality? Karena pertama, teman-teman kalau lihat di URL-nya, ini ada tulisan virtual reality. Kemudian teman-teman lihat di title-nya, di judulnya, itu ada tulisan juga virtual reality. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di meta description-nya ini, bahkan kata virtual reality itu diucapin 2 kali, ditulis 2 kali. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau virtual reality merupakan keyword utama yang disasar oleh si Wikipedia-nya. Nah, kembali ke presentasinya, setelah off-page SEO. Nah, kalau off-page SEO itu sebenarnya lebih ke bagian teknisnya, jadi lebih ke bagian belakang layarnya. Di off-page SEO sendiri itu kebanyakan ngomonginnya itu di bagian backlink. Jadi sebagus apa kita bisa mengarahkan customer kita ke website lain dan juga dari website lain ke customer kita. Semakin banyak backlink dari website-website yang bagus, yang terpercaya, itu maka yang ketiga ada di technical SEO. Nah, kalau technical SEO sendiri ini kebanyakan ngomongin di arsitektur website-nya dan juga untuk kecepatan page atau website tersebut terbuka. Nah, kalau seperti yang tadi saya kan site arsitektur. Site arsitektur yang dimaksud apakah dari menu dan juga ke submenu itu dia berhubungan atau enggak, atau nyambung atau enggak.
Kalau misalnya nggak nyambung, itu pasti websitenya akan dicap jelek oleh. Kemudian bagian keempat, yaitu di user interaction signals. Nah, kalau user interaction signals ini, berapa akuratnya kata-kata yang orang cari dan juga yang muncul di website kita. Misalnya, orang ketik virtual reality, kemudian keluar website kita di ranking 1. Saat diklik oleh orang tersebut, ternyata tulisan yang kita tulis atau konten yang kita taruh itu bukan ngomongin virtual reality, tapi mungkin ngomonginnya kayak merek kacamata yang bagus kayak gitu. Itu kan nggak nyambung. Jadi Google dari situ pun Google juga bisa melihat, oh ini websitenya kok nggak nyambung ya, atau malah jadi nggak sama gitu apa yang dicari. Jadi itu juga bisa bikin rankingnya jelek. Nah di bagian kedua, selain SEO, PPC juga merupakan bagian dari search engine marketing. PPC itu atau pay per click, maksudnya itu dibilang sebagai iklan berbayar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngelakuin iklan berbayar atau mau menjalankan iklan berbayar, itu teman-teman udah pakai PPC. Nah, untuk PPC sendiri ada juga beberapa aspek-aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama ada keyword, seperti yang udah dijelasin. Kemudian ada audience. Jadi teman-teman bisa pilih iklan teman-teman mau muncul di target pasar yang mungkin umurnya dari 20 sampai 40 tahun. Ataupun teman-teman bisa pilih iklan nikah, ataupun baru punya anak pertama atau anak kedua. Itu teman-teman bisa atur semuanya. Nah, 3 itu di bidding. Kalau bidding itu sebenarnya merupakan tawaran harga. Jadi teman-teman seberapa tinggi tawaran harga yang teman-teman beri tawarin untuk iklan teman-teman bisa ranking. Semakin tinggi harganya, maka semakin besar kemungkinan teman-teman untuk bisa dapat posisi 1 iklannya. Terakhir itu merupakan biaya per konversi, cost per conversion. Nah, kalau ini itu merupakan sebanyak biayanya sebesar apa yang kita keluarkan untuk mendapatkan 1 konversi. Nah, konversinya sendiri itu banyak, dan teman-teman bisa tentuin masing-masing mau konversinya apa. Mungkin contohnya kayak kalau misalnya saya punya aplikasi, kemudian saya mau tetapkan konversinya, saya mau jalankan iklan, dan tetapkan kalau konversinya itu di setiap orang download aplikasi saya. Maka cost per conversion saya, ngomongnya, berapa banyak biaya yang saya keluarkan untuk dapat 1 orang download aplikasi saya. Seperti itu. Nah, kalau di PPC sendiri, ada berbagai macam ads yang teman-teman mungkin udah pernah dengar dan udah pernah tahu juga. Ada Google Ads, Facebook Ads, Instagram, YouTube, dan salah satu yang paling baru itu ada TikTok Ads. Nah, mungkin sekarang teman-teman udah mulai ngerti tentang SEO dan juga PPC. Tapi teman-teman mungkin bingung, jadi yang membedakan kedua ini apa sih? Perbedaan utamanya tuh apa? Nah, perbedaan utama dari kedua hal ini adalah speed atau kecepatannya. Jadi SEO itu gratis. SEO itu nggak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Tapi teman-teman harus sabar, karena SEO itu biasanya butuh waktu. Setiap artikel yang baru di-post di satu website, itu butuh waktu sekitar 1-2 bulan biar Google bisa lihat website tersebut. Jadi kalau pakai SEO, teman-teman harus sabar, tapi memang gratis. Tapi kalau misalnya PPC, hasilnya itu pasti instan, akan langsung kelihatan. Tapi teman-teman harus berani untuk bayar uang, seperti itu. Nah, jadi kapan waktu yang pas teman-teman untuk pakai SEO dan juga untuk pakai PPC? Kalau untuk teman-teman boleh banget pakai SEO, kalau misalnya teman-teman punya budget yang terbatas. Jadi misalnya teman-teman belum mau untuk mengeluarkan uang untuk di praktik digital marketingnya, nggak apa-apa, teman-teman bisa pakai SEO. Kemudian teman-teman juga websitenya itu sudah ranking untuk informational keywords. Jadi untuk keyword sendiri itu sebenarnya ada 2 tipe, yaitu ada transactional dan juga informational. Nah, kalau transactional itu kebanyakan kata awal keywordnya tuh lebih ngomongin ke harga. Misalnya berapa harga handphone ini, atau berapa harga HP bekas merek ini, kayak gitu. Tapi conventional keywordnya dia mengandung informasi, misalnya manfaat virtual reality, atau mungkin kelebihan dan kekurangan virtual reality. Kenapa informational keyword ranking ini bagus digunakan untuk SEO? Karena biasanya saingannya sedikit. Jadi teman-teman nggak harus nggak banyak saingannya, nggak banyak kompetitor, makanya rankingnya bisa naik jadi nomor 1 dengan lebih cepat.
Ketiga, teman-teman boleh banget pakai SEO kalau misalnya teman-teman memang sabar dan punya waktu buat nunggu hasil dari websitenya naik ke ranking 1. Dan yang terakhir, teman-teman itu bisa link building atau bisa membangun backlink dengan baik di websitenya. Nah, untuk PPC, kapan harus pakai PPC atau iklan berbayar? Boleh banget dipakai kalau misalnya teman-teman memang punya budget yang konsisten. Jadi teman-teman bisa setiap bulan misalnya teman-teman udah ada budget untuk menghabiskan 10 juta mungkin untuk di Google Ads-nya. Nah, itu boleh banget. Karena kalau misalnya budgetnya konsisten, itu pasti hasilnya bakal bagus. Kedua, teman-teman bisa buat mengatur dan juga menggunakan akunnya si Google Ads atau AdWords ini. Karena pribadi menurut saya dulu pas saya pertama kali masuk ke digital marketing, akun AdWords itu punya banyak banget informasi-informasi dan juga istilah-istilah yang buat orang awam tuh bingung banget. Kayak ini sebenarnya apa sih artinya, ini artinya apa. Kemudian banyak data-data angka-angka juga, dan yang mungkin bakal bikin bingung gitu. Jadi ini sebenarnya ngaturnya kayak gimana. Jadi kalau teman-teman bisa mengatur akun AdWords tersebut, boleh banget pakai PPC. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menyimpulkan kesimpulan dari data mentahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat data mentah dari praktik digital marketing, misalnya Facebook Ads, atau teman-teman Ads, teman-teman udah dapat data mentahnya, dan teman-teman kira-kira bisa nggak menyimpulkan apakah dari data mentah tersebut praktik digital marketing yang dilakukan itu bagus apa enggak gitu. Kalau teman-teman bisa, silahkan banget untuk pakai PPC. Nah, berikut merupakan pengalaman saya di digital marketing kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2019. Jadi saya sempat ada job description-nya, jadi pekerjaan saya masuk untuk untuk analisis berbagai digital dan juga konten marketing. Kemudian juga sempat ada kesempatan untuk jadi freelancer, digital marketing freelancer itu di salah satu perusahaan olahraga di Jakarta. Kemudian kemarin juga saya dapat kesempatan lagi untuk bisa jadi SEO content writer di salah satu website pembanding harga terbesar di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, sekarang posisi saya di smarteye.id sebagai digital dan juga content marketing spesialis. Nah, ini merupakan tips and trick buat teman-teman yang mau masuk ke dalam digital marketing, yang pribadi juga sudah saya lakukan dari pertama kali saya masuk ke dalam dunia digital marketing. Pertama, sangat saya sarankan buat ambil kelas gratis. Di mana ambilnya? YouTube. Di YouTube itu banyak banget kelas-kelas digital marketing, mulai dia dari beginner, dari benar-benar yang newbie dan nggak ngerti apa-apa, sampai yang paling tinggi ataupun sampai ke teknis-teknisnya, itu semua di YouTube ada. Dan teman-teman bisa belajar dengan gratis melalui YouTube. Kalau misalnya teman-teman pengennya ambil kelas-kelas digital marketing yang mungkin dapat sertifikat untuk ditaruh di CV ataupun untuk ditaruh di LinkedIn, teman-teman bisa ambil dari Coursera ataupun dari Udemy. Saya personally juga ada ambil beberapa SEO, beberapa course SEO dari Coursera, dan menurut saya topik-topik yang dibawain tuh lumayan oke, dan memang dari ahli-ahlinya semua yang bawain. Kemudian kedua, kalau teman-teman ikutan komunitas dan forum-forumnya, itu jadi teman-teman bisa tahu pikir dari di marketer lain masing-masing praktik digital marketing. Jadi kayak teman-teman bisa saling tukar pikiran juga. Ketiga, saran saya teman-teman mending kalau memang tertarik, coba dari sekarang, coba langsung aja gitu aktivitas digital marketing apa yang teman-teman mau buat mulai gunakan. Misalnya kalau teman-teman tertarik mau mulai SEO, silakan teman-teman berarti bisa bikin website, kemudian teman-teman bisa mulai bikin konten, ataupun teman-teman bisa mulai taruh backlink, dan lain-lainnya. Yang keempat, itu learning by doing. Jadi, dengan teman-teman ngelakuin langsung praktik digital marketing, teman-teman bisa belajar langsung. Jadi, teman-teman bisa tahu, oh, jadi yang harus dilakukan ini, atau yang harus dilakukan A, atau mungkin B. Berhubungan juga dengan yang kelima, tips and trick-nya, yaitu gak usah takut dengan kesalahan. Jadi misalnya teman-teman mau coba-coba atau testing-testing praktik digital marketingnya. Nah, tapi teman-teman salah. Nggak apa-apa. Justru dengan salah itu, jadi teman-teman bisa tahu apa yang harusnya dilakukan, dan next time teman-teman nggak ngelakuin hal yang sama lagi. Justru itu malah jadi pelajaran yang baik. Dan yang terakhir, ikutin trennya, keep up with the trend gitu. Karena mereka bakal praktik digital marketing tuh bakal selalu berubah-ubah. Jadi bakal lebih baik kalau misalnya teman-teman bisa ikutin tren-tren terbarunya dari digital marketing.
Sekian dari saya presentasinya. Terima kasih udah dengerin saya ngoceh kurang lebih 30 menit tentang digital marketing. Buat teman-teman yang ada pertanyaan mungkin bisa lanjut di sesi setelah ini untuk sesi Q&A. Baik, selanjutnya silahkan untuk rekan-rekan. Sepertinya sudah banyak sekali nih Mbak Asri pertanyaan di kolom chat. Mungkin izin rekan-rekan, kita hanya pilih 3 pertanyaan saja. Kalau begitu, izin saya akan coba bacakan ya dari pertanyaan dari peserta yang sudah saya ambil. Pertanyaan pertama, itu udah ada dari Kak Jen. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa SEO dan SEM yang kita lakukan dalam platform kita itu sudah berhasil nih Kak? Lalu jika tidak adanya perubahan yang baik secara signifikan, apa yang harus kita rubah atau benahi? Seperti itu Kak. Sebelumnya makasih Kak Jen mungkin untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya berarti bagaimana caranya untuk tahu apakah SEO atau SEM yang kita lakukan itu berhasil atau enggak. Kalau untuk SEO, sebenarnya caranya gampang. Jadi misalnya let's say dari Kak Jen punya website dan targetin keywordnya misalnya kacamata murah gitu. Kak Jen bisa buka Google, kemudian Kak Jen lihat kacamata murah, Kak Jen ketik keyword kacamata murah, Kak Jen bisa lihat di website-nya Kak Jen itu rankingnya di posisi berapa. Kalau misalnya belum masuk di page 1, ya berarti praktik SEO yang dilakukan itu masih belum terlalu oke. Karena kalau misalnya dia sudah cukup bagus, dia pasti bakal muncul di page 1. Kalau misalnya dia munculnya baru di page 2, ataupun page 3, ataupun page 4, itu berarti masih bisa di-improve, atau masih bisa mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa ditambah. Nah, apa yang harus diubah? Sebenarnya jawaban ini jujur saya nggak bisa jawab juga, karena SEO itu banyak banget bagian-bagian dari SEO, apakah mungkin dari kontennya yang kurang bagus, atau mungkin dari website-nya mungkin gue ngelihat karena orang butuh waktu yang cukup lama untuk buka website-nya, jadi website-nya dinilainya lambat, maka Google juga bisa bikin website-nya jelek gitu. Saya saranin mungkin Kak Jen bisa ambil course-course SEO, ataupun memang kalau misalnya ada budgetnya, Kak Jen bisa pakai tools SEO. Jadi bisa ngelihat apakah keyword-keyword yang digunakan itu rankingnya sudah cukup bagus apa enggak. Begitu. Siap, terima kasih Mbak As, dan semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari Kak Jen ini ya. Luar biasa, tadi juga sudah diberikan selain itu tips and triknya terkait penggunaan digital marketing ini seperti apa ya. Semoga dapat diimplementasikan untuk semuanya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, ini Mbak Asri ada dari Mbak Najla. Bagaimana menerapkan framework AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, digital marketing yang menerapkan CEO dan SEM terutama dalam menumbuhkan empati dan engagement pelanggan. Seperti itu, Mbak. Framework AIDA ya? Yes. Attention, Interest, Desire, and Action. Ada digital marketing. Dari siapa, maaf? Mbak Najla. Oke. Sebelumnya terima kasih Mbak Najla atas pertanyaannya. Mungkin kalau menurut saya dari kontennya, jadi dari kontennya sendiri apakah sudah menggunakan framework AIDA sendiri. Tapi menurut saya pribadi juga, mungkin framework AIDA nggak selalu bisa digunakan di berbagai situasi atau berbagai keadaan. Beberapa industri ataupun beberapa case yang memang framework AIDA nggak terlalu berfungsi, dan jadi harus bikin konten mungkin lain yang lebih bisa sampai ke customer-nya atau sampai ke user yang memang ditargetkan kayak gitu. Mungkin kalau untuk framework AIDA-nya sendiri, dari Kanacla juga menurut saya sih bisa untuk belajar teknik-teknik copywriting ataupun teknik-teknik penulisan yang memang bisa langsung berhubungan dengan empati si user sih. Tapi itu balik lagi ke awalnya, target usernya tuh mungkin umurnya berapa, atau mungkin target usernya pekerjaan ataupun income-nya berapa, itu semuanya harus disesuaikan lagi juga. Jadi nggak bisa langsung gunain framework AIDA gitu, nggak bisa. Harus ditentuin dulu untuk target audiensnya, biar bisa lebih jelas. Jadi kita bikin kontennya seperti apa. Kayak gitu. Siap. Terima kasih untuk Mbak Asri dan semoga menjawab juga ya pertanyaan dari Mbak Najla nih. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Mbak Asri, banyak sekali ya rekan-rekan, mohon maaf sekali lagi untuk waktu yang sangat tidak tidak banyak, kita akan hanya pilih 3 saja. Mungkin izin di sini ada pertanyaan dari Kak Ella.
bentuk digital marketing seperti apa yang cocok digunakan selama masa pandemi nih, Kak? Dalam bentuk pemasaran mana juga yang lebih baik, CEO ataukah PCC? Seperti itu. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Mungkin kalau yang mana yang lebih baik, sebenarnya balik lagi ke posisi yang mau menjalankan iklannya. Kalau misalnya memang memang ada budget yang siap untuk dihabiskan untuk websitenya atau untuk melakukan praktik digital marketing, PPC itu sangat disarankan. Karena PPC itu hasilnya pasti instan, bakal langsung kelihatan, dan bakal kemungkinan untuk muncul di posisi pertama tuh sangat besar gitu. Tapi kalau misalnya memang budgetnya belum ada, bisa pakai SEO. Karena walaupun SEO memang butuh waktu untuk bangun website dan juga bangun berbagai kontennya agar bagus dan bisa dilihat oke sama Google, tapi SEO itu gratis. Jadi kayak yang punya website, dari kitanya yang punya website, kita nggak harus mengeluarkan uang gitu. Paling kita hanya mengeluarkan tenaga dan energi buat bikin website kita bagus, kayak gitu. Siap, terima kasih untuk Mbak Asri. Semoga pertanyaan dari Mbak Ella tentunya menjawab ya Mbak Ella ya, luar biasa. Dan semoga untuk rekan-rekan juga tidak terbatas nih ya idenya, walaupun sedang di masa pandemi tetap bisa memunculkan ide-idenya terkait mendigitalkan produk-produknya. Oke, siap. Terima kasih rekan-rekan. Kita beri tepuk tangan digital kembali kepada Mbak Asri untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa nih pada hari ini ya.